Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati para sesepuh, para alim ulama, para guru, para asatidzah, pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa. Oh, enak ada yang bantu. Yang saya hormati Kepala Desa Sekaraya Bapak Dano Sumarno hadir. Guru pembimbing tilawah Pemdes Ustaz Burhanuddin. Alur tadi udah ceramah ya? Atau Ustaz Kesra. Oh, kalau Ustaz Kesra pasti banyak duitnya. Atau Ustaz Sahroni SAG ya. Tim Qosidah dan Majelis Taklim At-Taqwa. Ahli surga semua. Wajahnya kelihatan. Ya masa nggak kelihatan? Ada Cihuy Band juga. Mana udah pulang? Oh, nanti insya Allah setelah saya ceramah mungkin kira-kira jam 2:30 akan tampil lagi. Segenap panitia dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Amin. Mudah-mudahan ini satu desa ya, semuanya bareng-bareng masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Karena masuk surga itu nanti rombongan. Halo. Kata Qurannya di mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi nanti masuk surga juga dengan rombongannya, dengan grupnya. Amin. Insyaallah bareng masuk surga. Amin ya Rabbal. Baik. Ini jam cakep nih kalau ceramah jam segitu ya. Jadi jam 12 kita udah bisa makan siang ya. Bersyukur kita, saya selalu bilang sehat aja mahal. Betul? Dulu ada artis kita namanya Olga Saputra, kenal? Kapan kenalnya? Oh, gitu.
sakit 1 tahun dibawa ke Singapura, biayanya lebih dari 20 miliar. Untuk setahun biayanya lebih dari 20 miliar. Ya, duit 20 miliar kalau kita beliin sebelah. Makasih. Orang istiqomah semua ya. Orang di sini mah luar biasa. Walaupun hari Minggu, sekarang masih Rebo aja. Ada istrinya di sini. Ada. Mana istrinya Pak Rebo? Baik. Kopi saya nggak dibawa Pak Rebo. Kopi bawa nih. Orang biasanya cinta kalau udah ketemu kenal, biasanya ada cinta, betul Bu? Ini kita belum ketemu, tapi kita baca sirahnya, bagaimana baginda Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi. Masya Allah. Kemarin saya juga mampir ke Taif. Taif itu kira-kira 90 mil dari Mekah ke arah selatan. Itu daerah dingin. Puncaknya Saudi Arabia, dingin, ada sayur, ada buah-buahan. Itu Nabi pernah dakwah ke situ. Bukan disambut, malah disambit. Begitu Nabi bersandar di sebuah batu di bawah pohon korma, saya mampir juga, ziarah juga ke tempat Nabi singgah. Malaikat datang menawarkan, saya cabut ini gunung, saya timpakan kepada mereka. Kalau kau mau, kita hancurkan mereka. Kata Nabi, gak usah, jangan. Masya Allah. Kalau kita Bu lagi kesel sama orang, ada malaikat nawari, gimana kalau dia kita timpakan dengan 2 gunung? Mungkin kita bilang, jangan 2, 5. Cari gunung Sahari sama gunung Agung, kamu timpakan ke sana. Kebaikan kejelekan dibalas dengan kebaikan. Itulah akhlak mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merubah orang jahiliyah menjadi masyarakat madani. Oh, dulu orang Arab gimana sih Bu? Peminum minuman keras, mengundi nasib. Kalau mau nikah, mau bisnis, mau dagang, mau safar, pakai panah diginiin, dilemparin. Kalau nggak masuk, nggak jadi jalan. Kemudian juga suka sesembahan kepada berhala, ngasih sesaji kepada berhala, ya. Dan juga innamal khamru wal maisir wal ansab, ya, wal azlam, mengundi nasib, rizqun min amali syaitan. Itu adalah merupakan perbuatan syaitan. Terus orang Arab jahiliyah kalau punya anak perempuan, malu mereka punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup, apa yang disebut dengan wadul banat. Tapi Nabi datang, ya, bagaikan matahari menerangi dunia. Kita kan sering memuji Nabi dengan anta syamsun. Ulang ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, anta iksiru wa qali, anta misbahu suduri. Engkau adalah lampu penerang bagi hati atau jiwa-jiwa kami. Itulah baginda Nabi Muhammad. Sampai orang yang tadinya menyembah berhala, mengundi nasib, orang yang suka percaya, oh kalau begini jangan, nanti kamu sial. Kayak ada orang kita mau keluar rumah, terus kucing nyebrang, dia nggak jadi keluar. Padahal apa urusannya? Mungkin kucing juga ada hajat, mungkin dia mau hang out, dia juga mau nongki-nongki. Dulu di Jakarta Bu, kalau saya ngaji masih kecil, ada suara burung dulu, sekarang udah gak ada tuh. Kadang-kadang cuit, cuit. Iya, kalau di sini masih ada, di Jakarta udah habis. Kalau ada yang gitu suka ada yang ngomong jauh, jauh.
Saya bilang, kenapa Pak? Kok ngomong jauh-jauh? Itu takut ada yang meninggal. Jadi kita usir dia. Nabi itu al-iqtida bihi, itu kewajiban kita. Yang berikutnya, Allah yu'bad Allah illa bima syara'. Kita beribadah sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi. Ibu sholat subuh berapa rakaat? Oh, ada yang lagi semangat. Ibu kok sholatnya 8? Mumpung lagi seger. Subuh-subuh ini sekalian aerobik. Nggak bisa, udah ikutin apa yang sudah dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hubungannya dengan al-iqtida dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, kita nyontoh Nabi itu perkataannya, perbuatannya, dan semua tindakan-tindakan Rasulullah. Kalau di sini sih nggak usah ditanyain lagi deh. Doa masuk WC pasti semua. Orang sini mah jangankan doa masuk WC, doa bongkar WC juga bisa. Iya, makannya gimana? Minumnya gimana? Nabi kalau maaf buang air kayak gimana? Karena Nabi ini terkenal akhlaknya mulia bukan saja kepada muslim, bahkan kepada non muslim. Iya, dan bukan saja kepada manusia, Nabi berakhlak bahkan kepada jin. Halo, Bu, jin ada nggak? Di mana? Di Cihampelas. Itu mah celana jin. Jin ada, yang bilang ada siapa? Allah. Di dalam ada surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kemarin juga saya liwat masjid jin di Mekah. Ya. Nabi juga pernah dikabarkan lagi sholat, jin dengar ayat, kemudian mereka beriman kepada Nabi, pulang ke kampungnya, mengajak kampung jin semuanya masuk Islam. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Itu Quran menunjukkan ke jalan yang lurus, maka kami beriman. Masya Allah. Nabi berakhlak juga sama jin. 2022 kemarin haji, saya alhamdulillah sama istri saya lagi. Wukufnya hari Jumat, tapi kemarin nggak macet. Tahun 2006 saya berangkat haji juga sama istri. Wukufnya hari Jumat, Haji Akbar. Cuma waktu itu macetnya Masya Allah. Dari Arafah sampai Muzdalifah sehari semalam. Jadi maghrib, subuh baru sampai Muzdalifah. Kemarin cuma 15 menit dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, waktu 2006 karena macet, mau pipis, WC di mobil udah penuh, turun kita ke padang pasir, buang air kecil. Ceboknya gimana? Kalau nggak ada air, pakai baju batu. Masa disisir pakai baju? Pakai cuman dipastikan, pencet dulu. Kalau hancur, berarti kotoran bekas orang. Dan gak boleh mensucikan najis dengan kamar sendiri. Kenapa Bu suruh salam? Mungkin di dalam itu ada jin. Jadi kita gak tidur sama jin. Karena kalau kita masuk assalamualaikum sambil doa, itu jin yang di situ bilang kita harus keluar. La mabita lakum wala asya. Malam ini kita gak bisa numpang nginep di sini dan gak bisa ikut makan malam. Iya. Ke WC juga gitu, doa. Takut kita lagi main pipis aja, itu di lubang WC ada anak tuyul lagi main tak umpet. Kita pipis pas kena palanya. Itu anak jin bilang, "Ma, aku dipipisin." Kata mana nanti mak tebelin. Bukan tipis, Ma, dipipisin. Maka ada mungkin orang sakit, kemasukan dan lain sebagainya. Nah, berakhlak hatta walau ma'al jin. Walaupun sama jin, sama binatang juga gitu. Kita kalau punya tanaman dimakan sama burung, itu jadi sedekah. Ada perempuan ahli ibadah, kucing di penjara, dia jadi ahli neraka. Kucing di penjara diikat gak dikasih makan, walaupun dia sholat, dia ternyata menjadi ahli neraka karena berbuat zalim sama binatang. Tapi ngasih minum anjing
lihat anjing lagi kehausan sambil jilat-jilat tanah basah, kemudian timbul rasa rahmahnya, turun dia ke sumur, ambil air pakai slopnya, pakai sepatunya, digigit, kemudian diminumin ke anjing itu. Fasyakarallahu laha wa ghafarallahu dzunubaha. Allah berterima kasih dan dosanya diampuni. Masya Allah. Bu, anjing kan liurnya najis mughallaza. Kita mau ngaji papasan sama anjing. Selama anjingnya nggak ganggu, udah aja kita jalan masing-masing. Gak usah pas-papasan sama anjing, anjingnya kita katain. Anjing lu. Kata anjingnya lu apa? Bu, halo. Makanya wujubul iktida bin Nabi, wajib meneladani Nabi mulai dari yang kita mampu. Pada perkataannya, Nabi mah perkataannya Masya Allah bagus. Alhamdulillah. Panggil istrinya juga ya Humairah, ya Aish, wahai yang pipinya kemerahan. Jadi nggak mentang-mentang istrinya udah tidak secantik waktu awal, yang pipinya udah lebar, dipanggil mana si tembem. Karena berat badannya udah naik, dipanggilnya berat sini. Akalahu wa illa tarakahu. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggalkan. Nabi pulang, nanya ada makanan apa enggak? Kata istrinya, hari ini aku nggak punya makanan. Kata Nabi, idan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Nabi mau pulang, nanya nggak ada makanan. Nabi bilang saya puasa. Percis kayak suami-suami ibu. Alhamdulillah. Pulang nih ke rumah. Makanan apa? Maaf suamiku, hari ini tadi maulid, jadi aku nggak masak, nggak ada makanan. Suaminya bilang, kalau gitu saya puasa. Puasa ngasih duit belanja. Tuh kalau orang sono mabuk diungkit-ungkit, apa nggak masak? Habis duit 50.000 buat 4 hari. Istrinya soleha, nggak ngelawan sama suaminya. Tenang suamiku, ini mah bisa dipakai buat setahun. Aku beliin kalender. Nanti tiap bulan tinggal dicomot. Enggak pakai ngelawan. Omongannya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terus perbuatannya, Nabi senyum. Tadi diludahin aja ngebalas kebaikan. Nabi romantis. Pulang ke rumah, Aisyah kadang-kadang suka ngumpet di balik pintu. Nabi nanti buka, kemudian dicari, kemudian dipeluk sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, kayak suamiku kan gitu juga ya. Tapi jangan kayak orang sono, nggak janjian. Suaminya pulang, istrinya malah lupa. Dikunci setengah. Suaminya kesono buka. Pas handal pintunya kena jidat. Pas dia lagi aduh. Kalau Nabi kan begitu ketemu dipeluk. Ini begitu adu-aduan bukan dipeluk. Lu ngapain di sini? Ya kurang hiburan. Masya Allah. Nabi kalau ada problem langsung sholat. Ibu, Bu, kemarin tuh Masya Allah. Mudah-mudahan ya tahun 2023 lebih baik dari sekarang. Amin. Karena katanya 2023 gelap. BBM naik, bahkan isunya mie instan mau naik 3 kali lipat, dari 3.000 jadi 9.000. Itu emak udah gelisah. Ini semua rasa Pak Ustaz. Hari ayam naik, ayam bawang, berarti yang turun cuma potongan ayam ya Pak Ustaz. Tak heluh, kalau dikasih nikmat lupa. Tapi kalau dikasih susah, satu kelurahan tahu dia lagi susah. Yang bagus itu kita lagi susah, orang nggak tahu. Tapi kalau lagi senang, orang pada tahu kita lagi senang. Gue lagi punya duit nih, siapa mau minjem? Tapi cuma nggak usah ditawarin, Pak Ustaz. Kita udah ngegoler aja ada yang minjem. Halo, Bu, masih hidup?
Emang benar orang sini mati ya, Ustaz Adit soleh-soleha semua. Orang soleh-soleha itu kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk, kayaknya meresah, dan hatinya terus berkata-kata apa ditutup doa. Mulai besar kedua orang tua kan, guru-guru kan, segenap kaum muslimin muslimat yang telah mendahulukan. Jadikan makamnya Allah min riyadillah, jadikan makamnya taman-taman surga. Jangan kau ada ya orang-orang yang berjasa, kami belum bisa membalas jasa-jasa beliau. Kami memohon dengan doa ini, semoga kabul doa. Kami duduk bersimpuh di halaman masjid Jamiat Taqwa dalam rangka memperingati kelahiran manusia yang amat luar biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami cinta kepadanya, kami cinta. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar, perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat satu di bawah 10 rahmat. Dengan istiqomah, dengan keyakinan kami beriman kepada Allah dan Rasul. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, membawa dari kegelapan menuju terang benderang keimbangan. Minal dzulumat ila nur, minal dzulumat ila nur. Rabb, kami mohon kabulkan doa kami. Sebelum wafat kami bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjidil Madinah, bisa berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu ya Rabb, pertemukan kami kelak nanti di hari kemudian. Kami berkumpul di halaman masjid ini karena Allah. Kami berpisah nanti karena Allah kelak nanti akan dinaungi saat tidak ada naungan di hari kemudian. Tolong jadikan kami hamba yang istiqomah. Istiqomah dalam memakmurkan masjid, istiqomah dalam taklim, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam istighfar, istiqomah dalam bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat, wahai orang-orang beriman bersalawatlah kamu sekalian. Rabb, kami mohon berkahi kehidupan kami, berkahi aktivitas kami, berkahi sisa umur yang ada ini, berkahi rezeki kami, rizqan halalan thayyiban mubarakan, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak-anak kami, anak yang soleh dan soleh. Istajib doa'ana, kabulkan doa kami. Asyimaraullah, angkat penyakit saudara-saudara kami yang saat ini kurang sehat, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jangan-jangan kita di sini ada yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mahsud. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an masyhura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mahsud. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saat-saat kami menghadapi goncangan sakaratul maut, mudahkanlah menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi-fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.